Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah doakan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring setiap harinya. Oke, Ustazah ingatkan, jangan lupa selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan dengan sabun, tidak keluar rumah apabila tidak penting sekali, dan tidak membiasakan diri untuk memegang atau bersentuhan dengan orang lain. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Kita berdoa seperti biasa ya. Pertama kita membaca, dan yang kedua kita membaca, ketiga kita membaca. Oke, semua doa sudah kita panjatkan. Semoga Allah menerima dan meridhoi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 2. Bukan 1, 2. Nah, dalam subtema 2, PB2, tema 4, kita akan belajar tentang apa saja penyakit yang dapat menyerang organ peredaran darah pada manusia. Ya kan sekarang banyak ya, ada yang orang, oh dia katanya stroke, oh dia katanya ini, katanya itu, katanya ini. Nah, kita akan mempelajari hal itu. Kenapa kita mempelajari hal itu? Agar kita tahu penyakit apa saja sih yang dapat menyerang organ peredaran darah manusia dan seberapa berbahayanya, agar kita bisa menghindari hal tersebut. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat pantun nasihat. Nah, kenapa kita membuat pantun nasihat? Karena pantun-pantun adalah warisan-warisan leluhur dalam bidang sastra, agar kita mengetahui dan semakin mencintai budaya kita, terutama budaya Melayu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa mengisi daftar kehadiran. Bagaimana cara mengisi daftar kehadiran? Yaitu dengan cara mengirimkan foto literasi atau pembiasaan baik yang harus kalian lakukan di rumah. Yang pertama adalah kalian harus mengirim foto pertama sholat duha, dan yang kedua foto membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah foto membantu orang tua di rumah. Oke? Kalau kalian sudah mengirim foto-foto tersebut, lanjutkan video ini untuk mengetahui materi apa saja yang akan Ustazah sampaikan. Nah, sekarang sudah siap ya? Sudah membawa buku tema 4, sudah membawa buku pendalaman 5D, dan sudah membawa buku tulis agar apabila ada materi yang menurut kalian sulit untuk diingat dan itu sangat penting, kalian bisa mencatatnya. Berikut Ustazah sampaikan materinya. Oke, gangguan organ peredaran darah pada manusia itu biasanya disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama non-keturunan, dan yang kedua adalah keturunan atau gen dari orang tua masing-masing. Nah, untuk yang gangguan peredaran darah non-keturunan itu biasanya dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat dan memakan makanan yang tidak sehat pula. Ada beberapa macam penyakit organ peredaran darah yang disebabkan oleh non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Sudah sering kan mendengar kata anemia? Anemia itu adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kenapa kok bisa rendah? Itu bisa disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Selanjutnya adalah hipotensi, atau kalian biasa menyebutnya dengan penurunan tekanan darah. Jadi tekanan darahnya sangat rendah. Yang ketiga adalah hipertensi atau darah tinggi. Itu karena naiknya tekanan darah akibat penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah kanker darah atau biasa disebut leukemia. Kondisi di mana sel darah putih memperbanyak diri secara tidak terkendali jadi sangat banyak, dan akhirnya sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nya adalah jantung koroner. Nah, jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan lemak pada arteri. Jadi darah tidak bisa mengalir dengan sempurna. Biasanya disebabkan oleh makan makanan yang terlalu banyak mengandung kolesterol. Kita harus hati-hati ya. Selanjutnya
Ada gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah kondisi di mana darah sulit membeku jika terluka. Jadi kalau luka darahnya nggak langsung mampet, tapi sulit sekali. Yang selanjutnya adalah talasemia. Talasemia adalah kondisi di mana sel darah merahnya berbentuk aneh, jadi tidak bisa mengikat oksigen dan sari-sari makanan dengan sempurna, sehingga tubuh kekurangan nutrisi dan oksigen. Nah, bagaimana agar kita tidak terkena gangguan organ peredaran darah non keturunan? Ya, kita harus melakukan pertama adalah makan makanan yang bergizi yang cukup dan tidak berlebihan. Kedua adalah berolahraga, dan ketiga adalah istirahat yang cukup. Tapi kalau gangguan organ peredaran darah karena keturunan, maka hanya bisa ditangani oleh dokter. Nah, setelah mendengar materi yang tadi, kalian sudah paham kan penyakit apa saja yang dapat menyerang organ peredaran darah kalian, baik itu jantung, pembuluh nadi, ataupun darah itu sendiri. Untuk menanggapi materi yang tadi, Ustazah punya pantun untuk kalian. Jangan lupa didengarkan baik-baik. Buah jeruk, buah naga. Tahu toh buah jeruk dan buah naga? Buah jeruk, buah naga, enak dimakan bersama coklat. Kita harus rajin olahraga agar jantung kita tetap sehat. Oke, Ustazah sudah selesai menyampaikan materinya. Untuk tugasnya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus mengerjakan halaman 23 sampai 26 buku pendalaman 5D. Dan kalau sudah selesai, tolong difoto lalu dikirimkan melalui WA pribadi Ustazah maksimal jam 1 siang. Setelah kalian mengirimkan tugas, Ustazah akan memberikan umpan balik apakah tugas kalian sudah betul ataukah ada yang perlu diperbaiki. Ya, jangan lupa kerjakan dengan hati yang lapang dan semangat. Ustazah tunggu. Oke, materi sudah Ustazah sampaikan dengan sangat jelas. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa mengirimkan WA pribadi ke Ustazah. Insya Allah akan Ustazah balas secepatnya, tergantung sinyal juga ya. Nah, Ustazah tidak akan segan-segan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu beraktivitas di rumah, hanya keluar rumah apabila sangat penting sekali. Jangan gampang bosan di rumah. Ini demi kebaikan kalian. Jangan lupa membiasakan selalu cuci tangan, mandi, berolahraga di rumah. Semoga semua baik-baik saja dan keadaan menjadi lebih baik lagi. Sehat-sehat selalu. Ustazah tunggu kiriman dari tugas kalian. Ustazah akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.